Salam budaya, Rahayu. Saya, Kang Rofik Tukang Ngeluyur, hari ini berada di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di kompleks pemakaman kuno yang menyimpan jejak panjang sejarah Kesultanan Mataram, Pasarean Giriloyo. Kompleks ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir para bangsawan Mataram, tetapi juga menyimpan kisah seorang tokoh penting yang mungkin tidak banyak dikenal, yaitu Panembahan Juminah. Namanya tidak sepopuler Sultan Agung, tetapi ia memainkan peran kunci dalam membangun peradaban dan jejak politik dinasti Mataram Islam. Siapakah Panembahan Juminah? Mengapa ia mendapatkan kehormatan dimakamkan di tempat ini? Dan bagaimana perannya dalam sejarah Mataram? Nggih. Terus ketika Sultan Agung niku berada di Mekah, Nggih. ingin sekali menawipun sedo pun makamaken wonten Mekah. Ananging oleh Imam Mekah mboten pareng. Lajeng Imam Mekah wau nglempar selo sing tempundi dawahe Sultan Agung ten kain madosi ten tanah Jawa. Nah, ternyata Sultan Agung madosi sampai riki, ternyata juga di sini ada yang batu yang dilemparkan dari Mekah tadi. Nah, ini batunya di atas ini. Niki Pak nggih. Ya. Tapi mboten sias dipakai Sultan Agung Nah, niki. ketika Sultan Agung mulai membangun makam menika, pamanipun lebih dulu meninggal, makanya dipakai oleh pamannya. Nggih. Lajeng Sultan Agung rasane boten srek utawi kuciwa, lajeng ngambil tanah sing wonten nempel wonten sela menika nglempar wonten Gunung Pacimatan beliaunya. Imogiri. Nggih. Nah, sak bibaripun beliau menemukan ternyata di sana yang terjadi tanah wangi. Nah, yang sekarang untuk pemakamannya beliau ini. Setelah pemakaman di sana nggak lama di sini ada yang namanya sekarang Sepen. Nggih. Nah, itu disebutkan oleh para sesepuh-sesepuh yen niku makam gaibnya Sultan Agung, ruhnya Sultan Agung. Teng ngriki Pak nggih. Terus jasadnya wonten Imogiri. Mari kita telusuri lebih dalam makam Giriloyo dan sejarah pemakaman Raja-Raja Mataram. Kesultanan Mataram meninggalkan banyak jejak sejarah di Yogyakarta dan sekitarnya. Salah satu situs penting adalah makam Imogiri, yang dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1632. Makam ini diperuntukkan bagi Raja-Raja Mataram beserta keturunannya. Namun, sebelum ada Imogiri, Mataram sudah memiliki makam kerajaan di Kota Gede, tempat peristirahatan Panembahan Senopati, pendiri dinasti Mataram, serta penguasa sebelumnya seperti Ki Ageng Pamanahan dan Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir dari Kesultanan Pajang. Lantas, bagaimana dengan makam Giriloyo? Makam ini memiliki kisah unik. Awalnya, tempat ini dirancang sebagai makam utama bagi Sultan Agung dan keturunannya. Tetapi takdir berkata lain, Sultan Agung akhirnya membangun makam baru di Imogiri, sementara Panembahan Juminah menjadi tokoh pertama yang dimakamkan di Giriloyo. Siapa Panembahan Juminah? Panembahan Juminah memiliki nama kecil Raden Mas Bagus. Ia adalah putra ke-18 dari Panembahan Senopati dan Retno Dumilah, permaisuri asal Madiun. Lahir dari darah biru Mataram, ia memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan. Juminah pernah menjabat sebagai Bupati Madiun pada tahun-tahun 1601 sampai tahun 1613 dengan gelar Pangeran Adipati Balitar I. Setelah kembali ke ibu kota Mataram, ia naik pangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan hingga akhirnya dianugerahi gelar Panembahan, yang menunjukkan statusnya sebagai bangsawan senior. Sebagai tokoh penting dalam Kesultanan Mataram, Juminah turut serta dalam berbagai peristiwa besar, termasuk Perang melawan Tuban, 1619. 2 kali serangan Mataram ke Batavia. Meskipun ia bukan panglima perang utama, keterlibatannya menunjukkan posisinya sebagai salah satu elit politik dan militer kerajaan. Misi besar, membangun makam untuk Sultan Agung. Tahun-tahun 1629 sampai tahun 1630, Sultan Agung memerintahkan pembangunan sebuah makam di atas bukit, mirip dengan makam para wali. Mengapa harus di atas bukit? Satu dalam tradisi Jawa Hindu, pemakaman di bukit melambangkan kedekatan spiritual dengan langit.
Dua Sultan Agung ingin makamnya menjadi mercusuar kekuasaan Mataram, menegaskan posisinya sebagai penguasa Islam yang memiliki legitimasi spiritual. Untuk tugas besar ini, Panembahan Juminah ditunjuk sebagai pemimpin proyek. Namun, di tengah pembangunan, Juminah meninggal dunia. Untuk menghormatinya, Sultan Agung memerintahkan agar jasadnya dimakamkan di lokasi tersebut. Sejak saat itu, makam ini dikenal sebagai Makam Giriloyo. Kekecewaan Sultan Agung dan lahirnya Makam Imogiri. Kepergian Panembahan Juminah membawa konsekuensi besar. Sultan Agung kecewa karena dirinya bukan orang pertama yang dimakamkan di Giriloyo. Selain itu, ia merasa bahwa kompleks makam ini terlalu kecil bagi dirinya dan keturunannya. Akhirnya, Sultan Agung membangun makam baru di lokasi yang lebih luas, Makam Imogiri, yang kini menjadi makam utama para Raja Mataram. Sultan Agung sendiri menjadi orang pertama yang dimakamkan di Imogiri setelah wafat pada 1646. Makam Giriloyo tetap berdiri sebagai penghormatan bagi Panembahan Juminah, seorang tokoh penting dalam sejarah Mataram yang perannya jarang disorot. Keturunan Panembahan Juminah dan jejak di Madiun. Panembahan Juminah memiliki putra bernama Adipati Balitar tahun 1645 sampai tahun 1677 yang melanjutkan tradisi keluarganya sebagai Bupati Madiun. Garis keturunannya berlanjut ke Pangeran Balitar Tumapel tahun 1677 sampai tahun 1703 yang merupakan ayah dari Ratu Mas Blitar, Permaisuri Sunan Pakubuwono. Keluarga ini terus memegang posisi penting dalam pemerintahan Mataram hingga Perjanjian Giyanti 1755, yang membagi Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Menariknya, meskipun banyak keturunannya memakai gelar Blitar, tidak ada yang benar-benar berkuasa di Blitar. H.J. de Graaf mencatat bahwa gelar kebangsawanan di Mataram tidak selalu menunjukkan wilayah kekuasaan, tetapi lebih sebagai simbol status dan asal-usul keluarga. Mengapa Panembahan Juminah begitu dihormati? Mengapa Sultan Agung begitu menghormati Panembahan Juminah? Ada beberapa alasan. Hubungan darah, Juminah adalah pamannya dan berasal dari garis keturunan Mataram yang kuat. Pengabdian pada kerajaan, ia berjasa dalam berbagai pertempuran dan pembangunan infrastruktur kerajaan. Sebagai simbol kontinuitas Mataram, Juminah dan keturunannya menghubungkan dinasti Mataram dengan Madiun, memperkuat legitimasi kerajaan. Dan perlu diketahui, Panembahan Juminah bukan sembarang bangsawan. Panembahan Juminah adalah paman sekaligus ayah tiri dari Sultan Agung Hanyakrokusumo, raja terbesar dalam sejarah Mataram Islam. Karena kedekatan dan loyalitas yang tinggi, Sultan Agung menikahkan Panembahan Juminah dengan ibu kandungnya sendiri, Ratu Mas Hadi. Ratu Mas Hadi merupakan putri Pangeran Benowo dari Kesultanan Pajang dan sebelumnya adalah Permaisuri Panembahan Hanyakrawati, Raja kedua Mataram. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan keluarga, tetapi juga bagian dari strategi politik untuk memperkuat stabilitas kekuasaan dan menjaga kesinambungan garis keturunan dalam dinasti Mataram. Namun, yang membuatnya istimewa bukan hanya hubungan darahnya dengan Sultan Agung, tetapi juga nasibnya yang unik. Ia adalah satu dari sedikit panglima yang selamat dari amarah sang raja setelah kegagalan 2 kali serangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Bagaimana ia bisa lolos dari hukuman mati? Dan mengapa makamnya menjadi bagian dari kisah berdirinya kompleks makam kerajaan di Giriloyo dan Imogiri? Untuk memahami posisi Panembahan Juminah dalam struktur kekuasaan Mataram, kita harus kembali ke awal abad ke-17. Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati, yang mempersatukan wilayah-wilayah di pedalaman Jawa dan membangun fondasi kerajaan ini. Panembahan Senopati memiliki banyak keturunan, salah satunya adalah Raden Mas Bagus, yang kelak dikenal sebagai Pangeran Balitar pertama atau Panembahan Juminah. Ia lahir dari perkawinannya dengan Retno Dumilah, seorang perempuan bangsawan dari Madiun. Sebagai keturunan dari seorang penguasa besar, Panembahan Juminah seharusnya memiliki peluang untuk menjadi penerus tahta. Namun, Panembahan Senopati justru memilih Raden Mas Jolang, putra dari permaisuri yang berasal dari Pati, sebagai penerus. Keputusan ini mengecewakan banyak pihak, terutama keturunan Retno Dumilah. Namun, nasib berkata lain. Juminah tetap mendapat kedudukan tinggi sebagai Adipati Madiun, sebelum akhirnya menjadi salah satu penasihat utama Sultan Agung. Hubungannya yang erat dengan sang raja membentuk jalannya dalam sejarah Mataram.
Tahun 1628 dan 1629 adalah periode krusial bagi Mataram. Sultan Agung berambisi menaklukkan Batavia, yang dikuasai oleh VOC. Dua ekspedisi militer besar-besaran diluncurkan dengan ribuan prajurit. Namun, kegagalan demi kegagalan menghantui pasukan Mataram. Tumenggung Sura Agul-Agul memimpin serangan pertama, tetapi gagal total. Akibatnya, dua panglima bawahan, Adipati Mandurareja dan Kiai Adipati Upasanta, dihukum mati. Mereka berasal dari keturunan Pati Adipati Mandaraka, seorang tokoh legendaris dalam sejarah Mataram. Eksekusi ini menimbulkan keresahan besar di istana. Bahkan Sultan Agung sendiri dikabarkan menyesali hukuman yang dijatuhkannya. Namun, kebijakan keras tetap diterapkan. Panglima lain yang gagal, termasuk Sura Agul-Agul, akhirnya juga dihukum mati pada 1 Desember tahun 1628. Pada serangan kedua tahun 1629, Tumenggung Singaranu, yang memimpin pasukan, memilih melarikan diri alih-alih menghadapi eksekusi. Ia mengirimkan keluarganya ke istana sebagai tanda penyerahan diri, dan akhirnya mendapat pengampunan dari Sultan Agung. Di tengah badai hukuman mati ini, ada satu nama yang lolos tanpa cedera, Panembahan Juminah. Mengapa Panembahan Juminah selamat? Mengapa Panembahan Juminah tidak mengalami nasib yang sama seperti panglima-panglima lain? Jawabannya ada pada hubungan darah dan kedudukan politiknya. Sebagai paman sekaligus ayah tiri Sultan Agung, Juminah memiliki posisi yang unik. Ia bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga bagian dari lingkaran dalam keluarga kerajaan. Pengaruhnya besar, dan keberadaannya tidak bisa begitu saja disingkirkan. Sultan Agung tampaknya memahami bahwa menghukum mati Panembahan Juminah dapat menimbulkan ketidakstabilan politik. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa Juminah sendiri memiliki peran dalam meredakan ketegangan di istana setelah serangkaian eksekusi yang menggemparkan itu. Namun, meskipun selamat dari hukuman mati, Panembahan Juminah akhirnya menghadapi ajalnya di masa pemerintahan Sultan Agung. Sebelum wafat, Sultan Agung sudah merencanakan sebuah makam khusus di perbukitan Giriloyo, tempat Panembahan Juminah dimakamkan. Makam ini awalnya disiapkan untuk keluarga kerajaan, termasuk Sultan Agung sendiri. Namun, setelah kematian Juminah, Sultan Agung berubah pikiran. Ia merasa makam di Giriloyo terlalu kecil dan tidak cukup megah untuk dirinya dan para penerusnya. Akhirnya, ia membangun kompleks makam baru di Imogiri, yang menjadi pusat pemakaman Raja-Raja Mataram hingga kini. Sultan Agung menjadi orang pertama yang dimakamkan di sana, meninggalkan makam Giriloyo sebagai tempat peristirahatan bagi tokoh-tokoh bangsawan seperti Panembahan Juminah. Makam Giriloyo adalah saksi bisu dari sejarah panjang Kesultanan Mataram dan peran bangsawan seperti Panembahan Juminah dalam membangun fondasi politik dan spiritual kerajaan. Jadi, saat Anda berziarah ke sini, ingatlah bahwa setiap batu dan prasasti di Giriloyo memiliki kisahnya sendiri, kisah tentang kejayaan, politik, dan perjalanan spiritual para leluhur Mataram. Itulah kisah Panembahan Juminah dan makam Giriloyo, jejak sejarah yang jarang terungkap. Saya Kang Rofik Tukang Ngeluyur, tetaplah menjelajahi sejarah dan memahami akar budaya kita. Salam budaya, Rahayu. Aku berjalan meski hati retak, cahaya bulan seperti bisikan menuntunku pergi dari jejak menuju malam penuh harapan. Orang bulan temani langkahku, aku yang lelah di ujung ragu, bawa rinduku kembali padanya, dia yang pergi entah kemana. Orang bulan terangilah malamku di perjalanan tanpa tujuan.